Tutup sekalian kita izin mohon ditutup dengan doa bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqul Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, hadratil mukarramat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita muliakan Kepala Kantor KUA, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan sehat panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah. Juga para asatidzah, para alimul ulama, para sesepuh, para orang tua yang alhamdulillah hadir di kesempatan malam ini, mudah-mudahan seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan langkah kaki di semuanya sampai ke tempat ini mendapatkan ridha dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita, sebagaimana janji Allah, la azidannakum, pasti akan ditambahkan nikmat itu. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus nikmat kepada kita dan kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatul uzmanya fi yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terutama buat Uda Adul, kalau di Betawi Bang Adul ya, Uda Adul dengan Uni Putri, terkhusus buat keduanya, bahwa nikah itu adalah salah satu ibadah. Sebagaimana Nabi sampaikan, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menikah maka bukan bagian dari golonganku. Maka ini termasuk ibadah yang GGS, bukan ganteng-ganteng serigala, bukan, gurih-gurih sedap ya. Ini ibadah yang apa? Gurih-gurih sedap. Namun subhanallah, nikah ketika kita bicara ibadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara ibadah, ada sholat. Sholat itu aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim bisyara'it makhsusah. Yang namanya sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Artinya ketika seseorang memulai takbir, maka Allah kucurkan pahala. Sampai kapan? Sampai dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka selesai salam, selesai pula kucuran pahala. Kemudian bicara ibadah, ada yang namanya puasa. Apa itu puasa? Imsakun 'anil akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Artinya
ketika waktu subuh sampai, maka Allah kucurkan pahala. Sampai kapan? Sampai maghrib. Ketika seseorang sudah berbuka, pahala sudah selesai saat itu. Begitupun ketika haji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang sudah niat melakukan ihram, memakai pakaian ihram, kemudian bertahallul, selesai dia melaksanakan segala perkara berkaitan dengan haji, maka selesai pula pahala yang Allah berikan kepadanya. Zakat pun sama. Ketika seseorang sudah menunaikan zakatnya, dalam Imam Syafi'i menyatakan ada ijab kabul dalam zakat tersebut, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usai ijab kabul zakat, maka selesai pula pahala itu. Ada ibadah yang subhanallah pahalanya tiada henti. Kapan? Ketika seseorang melaksanakan nikah. Akdun nikah, min akdin nikah ila akhiril hayat. Dari sejak saya terima nikahnya sampai kapan? Sampai keduanya, salah satu dari keduanya dipanggil oleh Allah, maka sepanjang itu Allah tetap kasih pahala. Artinya ketika seseorang berada di dalam rumah tangganya, apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, maka insya Allah jadi pahala. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh istri, maka insya Allah akan jadi pahala. Sebaliknya, saat misalkan ada keburukan yang dilakukan oleh suami, maka tentu pun akan ada iqabah, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika istri durhaka terhadap suaminya, maka sama dia pun akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama sakinah artinya harus tenang. Jadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apa yang harus kita lakukan? Hadirkan Allah di rumah kita. Bagaimana menghadirkan Allah di rumah kita? Ingatkan suami untuk melaksanakan ibadah, ingatkan istri untuk tidak sampai meninggalkan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus buat kedua mempelai, maka subhanallah, ketika Allah sudah hadir bersama kita, kalau bahasa Al-Qur'annya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Artinya kalau pengen hadir Allah di rumah tangga kita, sabar wajib ditambahkan. Hari ini Bang Adul ya udah adul dengan Umi Putri. Hari ini yang disebut nikah belum. Yang ada adalah akad. Nikahnya kapan? Nanti ketika merasakan manis pahitnya kehidupan berumah tangga. Itulah hakikatnya pernikahan kita. Hari ini Masya Allah, begitu banyak orang yang bergembira. Hari ini betapa luar biasanya kita berbahagia, karena bahkan setiap orang tersenyum memandang kita berbahagia. Namun sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, terus sampai terus berlanjut, maka lambat laun satu sama lain akan terkuak punya kekurangan-kekurangan. Hari ini saya yakin Uni Putri saat ditanyakan bagaimana kondisi kuda adul, subhanallah ajib. Ya enggak? Begitupun saat ditanya bagaimana Uni Putri kuda adul, apa kata kuda adul? Mantap. Subhanallah, nanti akan satu sama lain akan terlihat kekurangannya masing-masing. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama kedua mempelai, orang yang bersyukur, orang yang bersabar, bukan cuma terima ketika baiknya, maka seluruhnya, kebaikannya, keburukannya, satu paket wajib diterima. Kalau memang ada yang kurang dari istri, maka wajib disempurnakan oleh suami. Kalau ada yang kurang dari suami, maka wajib disempurnakan oleh istri. Subhanallah, kalau keduanya senantiasa saling membantu, bahu membahu, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati kebaikan, saling menasihati kesabaran, saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tidak mendukung urusan-urusan tidak baik, maka insya Allah rumah tangga yang demikian rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama kedua mempelai, hadirkan Rasulullah di rumah kita. Bagaimana caranya? Kalau memang udah ada sanggup untuk melaksanakan salat tahajud, maka lakukan salat tahajud. Uni putri sanggupnya salat duha, silahkan salat duha, supaya subhanallah keduanya menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah adul sanggup puasa hari Senin, uni putri puasanya hari Kamis. Subhanallah, saat menghidupkan ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di rumah tangga kita, insya Allah itu menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama kedua mempelai, hadirkan orang tua di rumah kita. Apakah orang tua kudu nginep? Belum tentu. Terus bagaimana menghadirkan orang tua? Doanya, ridhonya wajib sampai ke rumah kita. Awas ketika seseorang sudah menikah, sudah tidak boleh lagi mengatakan, tuh bapak kamu, bukan, itu bapak kita. Itu ibu kamu, bukan, itu ibu kita. Itu kakak kamu, bukan, itu kakak kita. Sudah tidak lagi ada aku, sudah tidak ada lagi ada kamu, yang ada adalah kita. Maka subhanallah, kalau rumah tangga sudah saling memiliki keduanya, insya Allah orang tua yang ridho terhadap kedua mempelai, Allah akan ridho. Ridho Allah fi ridhal walidi wa sufdullah fi sufdil walidi. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama untuk kedua mempelai, yang harus dihadirkan adalah masyarakat sekitar kita. Sosialisasi, silaturahmi. Jangan cuma ketika ada acara begitu gencarnya kita ngundang tetangga. Bukan cuma ketika kita mau nikah, oh begitu akrabnya dengan tetangga, selesai nikah seolah-olah lupa dengan doa tetangga. Padahal tertulis kalau di tempat hajat biasanya ada kalimat mohon doa restu. Maka yang kita minta kepada masyarakat tetangga kita, saudara kita, saudara dekat, saudara jauh, kita minta doanya. Maka nanti ketika kita hari ini sudah menikah, kita gantian untuk silaturahmi kepada mereka. Mohon terus doa kepada mereka, bermasyarakat dengan masyarakat yang baik, maka insya Allah keluarga yang kita katakan, yang Allah katakan sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah bakal kita dapatkan. Dengan catatan 4 hal itu kita hadirkan dalam rumah tangga kita: Allah, Rasulullah, ridho orang tua, dan doa dari para keluarga dan tetangga. Insya Allah apa yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai senantiasa dipanjangkan jodohnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, mempunyai keturunan yang salihin dan salihat. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika.